Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita akan ngebahas seputar cryptocurrency dan khususnya Bitcoin lagi. Dan ya, kita akan memantau pergerakan Bitcoin untuk hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Oke, thank you semuanya. Kita langsung aja ke BTC-nya. Di sini BTC terlihat hijau ya, hijau monthly dan terlihat seperti mau breakout dari resisten yang kita sudah buat. Tapi kita akan coba sebentar kita clearin dulu. Oke, ya. Di sini kita lihat dia mencoba untuk breakoutin. Tapi ini candlenya masih candle monthly yang dimana masih 13 hari itu closing. Kalau sampai dia masuk ke kandang lagi, artinya BTC akan melanjutkan penurunan tentunya ya. Jadi tapi mau bagaimanapun harusnya dia akan setelah melakukan kenaikan dia harusnya bakal terjadi penurunan sih guys. Kita coba ke candle weekly ya. Oke, candle weekly menunjukkan sudah breakout ya, walaupun belum confirm karena 4 hari lagi baru 4 hari lagi baru closing candlestick. Dan lagi-lagi jika BTC closingnya di dalam kandang lagi, artinya BTC masih masuk ke dalam kandang dari sisi garis merah ini. Tetapi even ya BTC masuk ke area 30.000 ini pun masih tergolong kategori bisa dikatakan triple top atau head and shoulder juga sebenarnya guys. Misalnya ini ya, kita coba gambar ya. Kita coba gambar seperti ini. Ini ya, even dia breakout di sini kan. Di sini kan ada triple. Oke, ini ada triple. Kita coba kasih ini ya. Dan ini intinya jadinya symmetrical triangle. Symmetrical triangle. Jadinya menjadi rectangle pattern ya. Jadi dia akan cenderung bermain di area range ini, sideways atau ngebase di area ini. Jadi bisa you name it lah, lu bisa bilang ngomong ini triple top, nantinya ini bisa jadi rectangle bullish pattern. Kita coba lihat ya. Rectangle bullish patternnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini, oke? Ya, kalian pasti udah langsung kebayang apa yang aku maksud tadi. Jadi bisa seperti ini untuk melanjutkan kenaikannya. Ya. Dan anyway, teman-teman, kalau kalian kalau kalian misalnya belum nonton videoku yang cara menabung strategi menabung Bitcoin yang ini ya. Strategi menabung Bitcoin yang ini, please kalian bisa tonton ya, kalian bisa tonton. Ini kan kayaknya internetnya lagi problem. Nah, yang ini, yang strategi menabung Bitcoin ya, wajib nonton karena di situ ada skenario yang mengerikan yang mungkin terjadi di Bitcoin dan itu adalah strategi exit untuk kalian para orang yang nabung Bitcoin ya. Yang nabung Bitcoin bisa exit di area itu karena itu sangat-sangat poin penting banget, area penting banget. Dan gimana kalian mau nabung di pas dia secara teknikal nabungnya di area berapa itu bisa kalian lakukan di strategi itu. Silahkan ditonton ya. Dan ya lanjut lagi ke sini. Ini akan Indian bisa aja terjadi yang namanya hanya BTC akan membuat bullish rectangle pattern. Atau mungkin juga bisa terjadi yang namanya triple top bisa aja gitu ya. Kayak gini. Ini kalau ini bullish rectangle pattern ya. Kalau dia breakout ke atas. Oke. And kalau ngomongin triple top juga bisa nantinya ya kayak gini. Ya, di sini kalian udah kebayang kan poin yang aku jelaskan. Triple top, head and shoulder basically sama. Dia sama-sama punya ini neckline ya. Something like this. Ya, di sini mungkin kalian udah mulai wah benar ya kalau secara pattern ada kemungkinan hal seperti ini. Ya, ada kemungkinan. Artinya, untuk bisa menunggu ini konfirmasi adalah nantinya kita akan melihat BTC itu dia breakout seperti ini akan menjadi bullish rectangle pattern atau dia akan breakdown seperti ini. Artinya dia bakal bikin triple top ya. Tapi intinya kalau dia breakout area ini, wait, dengan weekly candle closing body ya, 31.000, dia akan ke atas, sedangkan kalau ke bawah 25.700 closing di bawah,
secara closing candle weekly juga, maka penurunan akan terjadi ya. Yang setidaknya BTC akan turun, kalau turun ya sampai ke area ini 22 lah kira-kira. Dan ini adalah range area yang aku sempat mention di video strategi menabung Bitcoin, yang dimana kalau kalian mau nabung cicilan pertama di koreksi ke bawah itu 22.000 boleh berapa persen. Tetapi nggak boleh jebol dari 22.000. Di sini deh aku mention deh guys. Kebetulan kan sebenarnya ini nggak terlalu banyak hal yang bisa aku bahas ya, karena kita bisa lihat bahwa pergerakan BTC itu saat ini oke lah, kita bahas dulu deh ini karena kebetulan menarik. Ya, ini BTC sudah breakout pada dasarnya. Ya, kalau kita bisa lihat, dan di sini sudah breakout dari garis merah yang dari monthly dan daily. Tetapi aku sempat mention kemarin kan, kalau kalian udah nonton di videoku kemarin, bahwa ada tuh kalau kalian lihat ya. Oke. Ini aku hide dulu. Kalau kalian nonton videoku kemarin, kalian pasti nggak heran bahwa kenapa coretan ini banyak dan dijelasinnya seperti apa. Ya. Dan artinya ini BTC juga, ini aku ada pasang dua garis resisten karena berdasarkan week ya, berdasarkan week ini masih berlaku, dan berdasarkan ini juga masih berlaku selama ini closingnya masih di bawah. Kalau masih closingnya di bawah ya. Terus tunggu. Bahkan indikatorku juga nyala. Kalau kalian udah tahu dan ngikutin videoku, ini indikator yang aku buat sendiri, Pine Editor. Aku coding program sendiri ya, untuk menentukan area-area potensial short or sell ya. Short or buy, sorry. Long. Dan ini ada sell indikator muncul, artinya ada potensi bahwa setelah ini akan terjadi penurunan ya. Koreksi. Yang dimana mungkin penurunannya bisa sampai 28.000 lagi. Dan ya menarik sih. Ini aku akan melakukan yang namanya bikin trading plan di sini. Ya. Di sini sampai ke sini 28 aja. Oke. Banyak banget ya ininya ya. Hide dulu. Alright. Everything is good. Kurang lebih seperti ini. Oke, aku taruh stop loss, aku taruh entry, dan taruh profit, take profit 27. Oke. Aku bakal share ke grup premiumku. Kalian juga bisa, karena udah dilihat berarti harusnya udah bisa trading ini ya. BTC short. Oke, nice. Jadi ya intinya kalian tahu saat ini bahwa aku dan grup premiumku lagi short BTC ya. Tapi tentunya ini nggak bakal gua kali 125, karena ini kita trading based on resistance supply ya, supply dari sini. Nih aku kasih tahu ya. Kenapa tadi aku menaruh di situ adalah area, kalau kalian yang belum nonton, oke. Mana ya tadi ya? Ini dia. Kalau kalian belum nonton yang kemarin, di sini tuh aku taruh supply atau taruh support resisten, yang dimana resisten ini adalah dari double top ini, inverted common handle ini ya. Dan di sini aku taruhlah resisten. Tapi di atas resisten itu ada supply lagi nih, supply yang dari distribusi ini. Makanya ada dua layer yang cukup tebal di area ini, oke. Oh ya, aku mau kirimin juga ke kelasku yang kemarin. BTC short grade C. Jangan terlalu besar margin. Oke. Terus kurang lebih seperti itu untuk BTC. I just nothing much sih yang kita bahas. Mungkin kita coba lihat 1 jam ya. Ya, 1 jam pada dasarnya terlihat seperti sudah breakout ya. Tuh.
terlihat seperti sudah breakout karena di sini ada, ya ini kan dia kan bullish rectangle pattern kan. Oke, kalau kita ngomongin kenaikan dia, maka kurang lebih kenaikan bisa sampai sini kan, ya kurang lebih. Tetapi aku pribadi, for me, ini kurang lebih udah oke lah. Dan stop loss aku juga di area ini jadi aku cukup oke untuk melakukan yang namanya short dari area ini. Tentunya tetap ada stop loss ya guys. Stop lossnya udah diatur tadi. Dan ini guys, kalau ini closingnya di dalam bawah lagi, artinya invalid ya. Invalid dari sisi naiknya. Ini kan 1 jam lagi closing 4 jam nih. Secara 4 jam belum closing kan. Jadi bisa aja dia ngekor kayak gini. Oke, so I expect di sini dia terjadi penurunan sih sampai masuk ke dalam kandang lagi. Yang dimana sekarang BTC itu sideways di area 2815 dan 285 atau 286. Kemarin aku sempat bahas di grup premium, kita habis market update, yang dimana penjelasanku adalah BTC itu kan naik atas dasar, sorry, kita coba sambil ini ya. Nah, BTC ini kan naik ya kemarin sampai 30.000 atas dasar karena adanya fake news ETF. Ini sebenarnya udah aku bahas kemarin sih, tapi kalau kalian mau dengerin silakan ya. Ini terjadi kenaikan karena adanya fake news yang dimana orang bilang atau Cointelegraph nge-tweet sudah approve kan ETF Bitcoin. Akhirnya semua orang FOMO, semuanya langsung all in, semuanya langsung hajar dalam waktu sekian menit, 5 menit kurang, market langsung dibawa sampai 30.000 ya si Bitcoin. And then tiba-tiba dikatakan fake news, hoax, belum confirm. Jadi masih di review. Akhirnya dibawa turun lagi sampai ke 30.000, dari 277 ya, dari 277 dibawa ke 30, and then dibanting sampai 279 atau 28 lah. 28.000. Nah, keadaan sekarang market itu adalah sebenarnya tidak ada bedanya dengan ketika sebelum before ada news ETF. Oke. Belum ini keadaannya tidak berbeda dengan ETF sebelum ETF lah yang kemarin yang fake news itu. Artinya juga bahwa BTC keadaan sekarang itu sangat-sangat fragile, sangat-sangat rentan. Ada news kecil atau apapun itu, atau ketika memang marketnya sudah low volume, oh ya kita coba sambil buka ini ya, exchanger volume sekarang naik atau enggak. Kalau dia makin volumenya turun tuh 6,2. Semalam itu kemarin itu sampai 8 miliar. Ini 6,2. Ini kalau sampai turun lagi guys 24 jam ke depan, BTC akan turun. Kenapa? Karena pada dasarnya trading volume terakhir sebelum terjadinya ETF news itu kurang lebih di sekitar 2,5, atau kalau kalian nonton video aku kemarin 2,5 miliaran atau 3 miliaran dollars trading volume. Artinya ini sudah 2 kali lipat lah ya kita ngomongnya. Ini sudah 2 kali lipat trading volumenya. Dan artinya juga bahwa sekarang, dan ketika terjadinya ETF news ETF kemarin, si Bitcoin itu tiba-tiba naik di Binance itu trading volume semalam aku cek 8, berapa sekian miliar. Artinya volume kan naik. Tetapi semakin volume jika makin turun, artinya kan nggak ada transaction kan. Harga naik, ya mungkin karena bid and offer-nya di atasnya lagi tipis. Sengaja. Untuk apa? Untuk dibanting misalnya. Dan karena kalau semakin dibuat tipis, marketnya di bawah naik, bot trading kan bakal ini guys, bot trading tuh bakal kayak mulai masuk lah, kayak nahan barang ya udah tinggal dibanting kan. Nah, jadi kalau kita bahas lagi, artinya jika terjadi adanya sentimen yang kecil pun, news yang bearish gitu ya, atau mungkin yang jelek, ini case juga menarik buat di short, tapi ntar deh aku lagi bahas. Ya, jadi intinya kripto ini sekarang lagi rentan untuk terjadi yang namanya ya ini turun kan. Terjadi yang namanya
rentan lah bisa balik lagi ke area kemarin yang sebelum di pump besar-besaran itu ya, sekitar bahkan mungkin bisa sampai ke 26 atau 27 ribu lagi sebenarnya. Karena balik lagi guys, nggak ada pegangan, ngerti nggak? Sekarang gini, kalau memang terjadi benarnya ETF Bitcoin di approve, oke, artinya artinya mau ada news seperti perang pun, penahannya itu adalah di ETF Bitcoin sudah di approve. Even ada berita tentang inflasi naik, ada yang nahan. Ini bearish news kan, tetapi ada yang nahan dengan bullish news yang sekuat ini adalah ETF Bitcoin di approve. Artinya ada yang nahan. Tetapi kalau sekarang ini tidak ada bedanya dengan kita sebelum ada berita atau sebelum terjadi pump besar-besaran. Tapi kok ini kenapa masih naik? Ini kenapa masih dalam keadaan tiang tinggi? Jawabannya adalah orang-orang yang sangkut tidak berani cut loss. Orang-orang yang masih percaya sama Bitcoin bakal naik lagi. Orang-orang yang mungkin nggak tahu bahwa kemarin itu adalah fake news. Atau mungkin nggak tahu kemarin adalah good news, market terbang, FOMO. Ya, turun ya anyway. Harusnya udah pada floating profit semua ya. Dan ya intinya poinku adalah tentang hati-hati. Bahkan tadi kan sempat aku bahas kan tentang daily-nya sangat-sangat kusut ya. Sangat-sangat kusut banget ini. Ada supply, ada resistannya tebel banget. Bukan menunjukkan bahwa lu tuh kok ngefat mulu tentang Bitcoin dan lain-lain. Guys, ini aku cuma memberikan another perspektif dari bullish boys atau mungkin aku sebenarnya netral juga. Guys, di sini aku melakukan yang namanya trading. Itu di future juga. So, aku bakal mengambil kesempatan ketika lagi long and short. Loh, istilahnya, ketika aku lagi mau melakukan long and short, aku melihat potensial BTC mau koreksi. Jadi, aku analisanya BTC mau koreksi dan aku lakukan short. Mencari cuan di saat lagi marketnya turun. Dan kalau aku lagi mau nyari cuan, ya, kalau aku istilahnya ya, lagi mau nyari cuan, terus aku analisanya long di sini. Oh guys, pokoknya kalian buy. Bro, di sini kan aku lagi short dan bahkan semua member-memberku juga pada nge-short kan BTC sekarang kan dengan yang aku call ini. Ini pasti mereka bakal short BTC. Dah, kalau begitu berarti satu rombongan aku istilahnya pada lagi aku tipu nih gitu kan, ngefat bahwa sebenarnya lagi mau naik, cuma aku bilangnya turun terus gitu loh. Terus kok kalau memang ternyata harganya naik, gimana kok? Bro, kita punya cut loss kan? Cut loss ini juga minusnya 1,6%. Ya, even kalau ini udah floating profit kan, dari area kita tadi entry, anak-anak pasti udah stop loss plus. Anak-anak udah pasti stop loss plus. Stop loss plus tuh entry, stop lossnya udah di area entry seperti ini. So, kita udah no risk istilahnya ya. Jadi, ya trading seperti itu, meminimalisirkan risiko dan mencari peluang di saat ya memang ada peluangnya gitu. Dan tidak bermaksud untuk ngefat, tetapi aku hanya ingin memberikan another perspektif aja dan juga netral karena bukan aku speak, aku memberikan trading plan karena aku juga melakukan yang namanya trading in di future Bitcoin juga. So ketika aku bilang marketnya lagi mau turun, aku melakukan yang namanya short. Jadi tidak ada istilah yang kayak cuman cuap buat trading plan tapi nggak masuk misalnya. No, kalau aku bikin trading plan pasti biasanya aku masuk. Biasanya ya, karena kalau kayak gini aku nggak mungkin bisa masuk guys, karena aku lagi recording. So, aku bakal tidak fokus untuk pasang entry dan lain-lainnya. Tapi, so far trading plan kita dari kemarin, kayak contohnya, ini RNDR aku lagi long, Sol lagi short ya. Karena memang dari semalam udah kita speak ya. Nah, itu sekilas tentang ini yang lagi aku lakukan trading plan di sini. Dan ya, intinya aku juga melakukan trading lah intinya. Dan nggak mungkin kan kalau aku lagi trading juga aku cuman berhalusinasi dan tidak melakukan itu juga gitu. Kalau hasil analisa aku salah, ya aku berarti bakal cut loss. Logikanya simpelnya gitu lah ya. Dan anyway teman-teman, jangan lupa kita subscribe dan kita like untuk support channel ini ya, supaya aku keep update about cryptocurrency di YouTube khususnya. Dan jangan lupa follow TikTok baruku yang dulu Kevin John 27 sudah ke banned permanen 40.000 followers 2 tahun. So please support me ya di TikTok. Dan aku
selama ini juga apa namanya, kalau live paling sering di TikTok juga. So ya please support di sana, and then follow sosial media aku Kevin John 27, Instagram khususnya. Kalian bisa dapetin semua kegiatan personal dan activities Bitcoinku, kebanyakan aku post di sana. Dan jangan lupa subscribe YouTubeku ya, Kevin Jonathan atau Kevin John 27. Dan thank you loh, ini subscriber ini cepet banget naiknya. Thank you juga, view-nya juga cepet naiknya. Thank you so much for you guys udah support aku ya. Dan ya, thank you. I think that's it for today. Aku nggak ada keripik hari ini. Cryptopic by Kejo ya, nggak ada hari ini. Mungkin kita fokusnya ke Bitcoin dulu. Karena pada dasarnya sekilas aja ya. Sol aku lagi melakukan yang namanya short di sini, walaupun kita bisa lihat di sini ya. Karena kenapa? Dari 4 jam aku juga udah melihat bahwa ini ada potensi double top ya, dan ini ada rejection berkali-kali di sini. Jadi aku melakukan namanya short, and then LNDR aku melakukan yang namanya long di sini ya. Tuh. Karena market structure-nya bagus banget, menarik banget. So I do that. Dan stop loss-nya udah pasti taruhnya udah di area entry lah ya. Dan ya that's it I think. Ya ini jangan lupa follow, subscribe ya di Instagram. Dan anyway, for your information last ya, but not least, ini ada private Bitcoin halving promo buat teman-teman yang mau join ke member premium. Itu untuk new member ada diskon 15% selama kuartal 4 2003. Dan untuk ex member yang pernah join dapat diskon 20%. So kita di sana akan mengadakan gathering juga, event yang di luar dari kegiatan ya. Mendatangkan tamu-tamu yang spesial yang ahli di bidang cryptocurrency-nya, and then study tour dan lain-lain. Dan kalau kalian mau kontak silakan ke Kevin John 27 admin di Telegram, atau langsung aja buka Telegramku, buka Twitterku ini, atau nanti di bawah video biasanya aku selalu ada menempatkan deskripsi hubungi admin di mana. Oke. I think that's it for today. Thank you so much buat yang udah watching, dan sekian dan terima kasih. Bye bye semua.